Pak, kita kalau nggak ada tiket, kalau nggak opener, volunteer. Jadi di rumah anaknya nggak dipotong-potong gitu. Oke, thank you udah klik video ini. Nah, di sini kita balik lagi di Aku Ingin Jadi Pelawak ya. Di Aku Ingin Jadi Pelawak kali ini, gue mau bahas tentang stand up comedy. Karena stand up comedy itu jadi salah satu cabang komedi juga yang menurut gue ini sesuatu yang sekarang lagi rame banget dan gue belajar banyak dari stand up comedy. Tanpa gue sadar, stand up comedy itu jadi hobi baru gue. Kenapa hobi baru gue? Jadi gue sering banget nonton special show stand up comedy, acara-acara stand up comedy, bahkan gue juga sering diundang jadi juri di acara-acara stand up comedy. Itu hal yang menyenangkan buat gue, padahal perkenalan awalnya dengan stand up comedy ada hal yang sangat-sangat kebetulan. Sampai akhirnya gue berpikir, wah ternyata ini seru juga sebagai tontonan, refreshing gue dan sarana belajar. Nah, buat ngebahas stand up comedy, gue akan bahas bareng salah satu sahabat gue, anak stand up comedy, ini dia, Marcel. Ya Pak. Marcel, si OTW kaya. OTW kaya Pak. Sehat Sel ya? Sehat Pak. Marcel ini pengisi acara di Keluarga Receh, kemarin gak bisa syuting karena schedule-nya sibuk. Iya, bentrok jadwalnya, kayak anak STM. Oh, udah ngerasain jadwal bentrok Udah ya? Pak, udah ngerasain saya Pak. Alhamdulillah nih. Iya. Dulu padahal ngerasain juga nggak ada kerjaan. Ih, kosong Pak, jangankan jadwal Pak, perut kita aja kosong dulu. Tapi stand up comedy merubah segalanya. Berubah segalanya Pak. Oke, nah Sel, gue juga pengen ngobrol tentang stand up comedy. Kalau lo stand up udah dari kapan? Saya dari 3 tahun lalu Pak. 3 tahun lalu. 2016. 2000. Lo pernah ikut lomba suca gitu nggak sih? Suca pernah. Oh, Suca 3 Indosiar. Oh, yang juaranya siapa tuh? Bintang Emon. Bintang Emon. Lo bertahan sampai 20 besar. oh 20 besar se-Indonesia, hebat. Besar banget tapi Pak. Tapi hebat termasuk ya. Nah, dan sampai sekarang Marcel masih? Masih Pak. Nah, Sel, ini stand up comedy juga sekarang kita akan ngobrol di Aku Ingin Jadi Pelawak, Sel, salah satu konten gue di YouTube gue. Iya Pak. Nah, Aku Ingin Jadi Pelawak nih gue pengen bahas tentang stand up comedy. Kenapa? Karena menurut gue stand up comedy itu sesuatu hal yang unik. Bahkan gue berani taruhan, gue lebih banyak nonton special show dibandingin lo. Oh iya benar. Lo anak stand up nih Iya, ya? Gue berani taruhan nih sebelum kita ngobrol ya. Iya. Sebelum gue buka, gue pernah nonton apa aja. Gue taruhan gue lebih banyak nonton daripada lo. Iya sih Pak. Oke, ya kita Karena bahas. harga tiket mahal Pak. Oh, masalahnya di situ ya? Iya. Kita anak stand up kalau nggak ada duit jadinya volunteer Pak. Maksudnya? Jaga-jaga tiket di depan gitu. Oh, bekerja. Bekerja jadinya bukan. Akhirnya bisa sekalian nonton. Nah, kalau gue enggak sih, kalau gue mikir gini, untuk kita bisa bertahan di dunia komedi, kita harus banyak belajar. Nah, salah satu hal belajar gue bisa dari YouTube, dari nonton acara apapun, termasuk stand up comedy. Awal gue suka stand up comedy itu unik. Awalnya Ernest bikin show setengah jalan. Oke, Ernest setengah jalan. Pokoknya Ernest bikin show setengah jalan. Waktu itu Ernest sempet rame-rame katanya show-nya mau diboykot. Benar. Gue mikir gini, sesama insan komedi, gue kan komedian, dia komedian, walaupun kita beda, gue komedi sketsa yang biasa di TV, dia stand up komedian, tapi darah kita sama-sama darah komedi. Nah, sebagai sesama seniman komedi, gue tergerak, wah gila, Ernest diboykot, kasihan juga nih kalau ntar nggak ada yang nonton. Ada pikiran gitu di gue beli tiket, gue beli tiket 4, gue beli tiket buat gue, bini gue, driver sama asisten waktu itu. Kita nonton yuk, pengen nonton gue show-nya Ernest gitu. Udah datang nonton, itu pertama kali gue nonton stand up comedy. Dan waktu itu yang buka ada Aci. Iya, Aci. Terus ada yang ini yang pakai kursi roda. Oh, Dani Aditya. Iya. Sama Adit Sanca. Dani sama Adit. Iya. Itu dua-duanya pakai kursi roda. Lucu banget sih. Itu parah banget. Lucu banget dan itu merubah gue, maksudnya gini, teman-teman yang di kursi roda disabilitas selama ini kan gue agak kagok gitu segala macam untuk bercanda segala macam. Ternyata mereka juga tidak seperti itu, mereka sih santai-santai aja. Bahkan mereka saling membercandai diri. Iya, saling roasting. Iya, saling ngenyek jatuhnya. Iya. Gue pikir akhirnya gue ketawa kagok sampai gue ketawa beneran. Gue inget banget salah satu dari mereka ada yang ngomong gini, lo cacat dari kapan? Gue dari lahir. Oh, kalau dari lahir mah lu bukan cacat, itu namanya tanda lahir. Itu gue ketawa sih. Awalnya gue gini, lama-lama. Awalnya canggung ya. Awalnya canggung. Ini bisa nggak nih gitu? Ternyata. Lama-lama setelah itu ya udah. Karena pada saat itu gue duduk sebagai penikmat. Udah gue menikmati show mereka. Menurut gue lucu. Nah,
Terus Aci lucu banget. Terus ada lagi siapa hostnya juga Ari Kriting. Oh iya, Bang Ari Kriting. Sama Benedion. Benedion roasting waktu Iya, itu. roasting. Ada satu lagi yang ganteng. G Pamungkas. Bukan, ada lagi. Aduh. Ardit. Ardit Terwanda. Ardit Terwanda. Nah, mereka bertiga deh. Terus Ernest. Ernest Show lucu banget. Nah, sepanjang nonton itu gue merasa bahagia. Gue merasa senang karena selama ini bertahun-tahun gue di dunia komedi, 20 tahun lebih, gue selalu datang ke satu tempat dibebani untuk membuat kelucuan. Betul sekali. Gue kemanapun gue datang ke studio gue harus Betul. lucu. Oke, gue harus pokoknya intinya kalau gue datang ke satu tempat gue punya beban harus ngelucu karena itu memang pekerjaan gue. Nah, di saat gue datang ke satu tempat gue cuma duduk ketawa, itu enak banget dan gue freshnya ngerasain sampai ke malamnya gue masih ngerasa wah tadi ketawa 2 jam lebih, 3 jam gue ketawa. Dan itu worth it ya, Pak ya? Iya. Dengan harga tiket yang menurut kita ya Menurut gue ada sangat apa-apanya lah, murah. sangat murah ya. Maksudnya gini, dibandingkan apa yang gue dapet, tiketnya sangat terjangkau gitu ya. Kalau buat gue sangat terjangkau tiketnya karena gue mendapatkan sesuatu yang menurut gue senang gitu. Wah, gue sampai rumah, gue masih kemana aja gue ya. Gue mikir, "Anjir, kemana aja gue, ternyata ada sesuatu yang bikin gue senang gitu, yaitu nonton acara komedi dalam hari stand up. Sejak saat itu buat babat semua acara spesial. Semuanya, Pak. Siapa aja tuh, Pak? Nih, Ernest, lu nonton nggak kita bahas Ernest? Nggak. Lu nggak nonton, gue nonton. Iya, Pak. Ada Pak. Callback, lu nonton nggak? Callback-nya Rigen. Rigen, Primawan. Nonton saya. Yang di mana? Yang di Bulungan. Iya. Iya. Rigen, Primawan Primawan, sama Rahmat. Rahmat, Iya. 3. Oke. Terus Rindra, lu nonton nggak? Saya opener. Oh iya, lo Iya. bener, lucu lah bener. Opener. Terus Gitu, Pak. Kita kalau nggak ada tiket, kalau nggak opener, volunteer. Sonya Uus. Soalnya Bang Uus nonton. Nonton? Nonton. Oke. 4 nih, Sonya 4. Uus. Iya. Udah 4-3 tuh gitu. Iya. Pak. Show-nya Gilbas. Bang Gilbas saya opener juga. Lah, bener. Kalau nggak opener volunteer. Oke. Udah, Pak. Lah, bener. Iya. Terus show-nya Bang Viko. Viko sama Rispo. Enggak. Nggak nonton? Nonton. Nah, gue nonton di Iya. Depok. Iya. Oke, 2-0 ya. Terus show-nya stand up gunung di Saya Jogja. datang. 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 Oh, Yang stand up gunung pertama. Iya. Iya, datang. Yang Volunteer. Oke. Volunteer. Dani Aditya Dani bikin Aditya. special show sama Enggak. MLI. Enggak nonton. 3-0. Gua nonton. Terus ada lagi. Soalnya Komtung juga, Pak, Bapak. Siapa? Yang kemarin tuh, yang gibah. Ah iya, gue nonton. Lo? Saya nggak nonton, Pak. Gibah. Kira lo kan nonton. Bapak pengisi acara waktu itu kan? Oh iya di Giba. Iya, Gua ngisi acara, gua diundang. Terus panggung neraka MLI Nah, Mahal ngadain. Lucu. Mahal Lucu. Nonton. Nonton, iya gue juga nonton. Pada ini juri ya waktu itu. Iya, gue Iya. juri. Terus yang stand up di Bekasi, gue juri juga. Bekasi. Ada Ajis 2000 ngadain. Oh iya, Bekasi lucu sekali. Heeh. Enggak Nggak nonton. nonton. Iya, Pak. Datang. Aduh, ini banyak Pokoknya banget. gue tonton tuh spesial show kurang lebih ada 10 sama Lebih acara tuh, ya, Pak. sama acara juri sama itu. Nah di situ saya. Nah awalnya yang dari Rindra itu, yang dari Ko Ernest. Nah ternyata di stand up itu ada banyak aliran-aliran kalau Iya, menurut betul. gue ya. Iya nggak? Iya. Nah kalau Ko Ernest ya komedi yang lucu, aman. Dan gitu. bisa dipakai semua orang. Iya. Nah beda sama Rindra. Beda. Itu komiknya yang Itu bisa menurut dibilang gue. Tuhan, Pak. Tuhan stand up dia tuh. Dia. Heeh. Oh gitu. Dia di off air, Pak. Emang udah nggak butuh duit kayaknya tuh Bung Rindra. Nah bener, nah Rindra gue nonton, nah gue juga sih karena gue menikmati kalau stand up comedy, gue berusaha ngajak orang-orang sekitar gue untuk suka juga. Gue sering banget, gue nonton tuh spesial nggak sendiri, gue ngajak Randy, Eko, pokoknya karyawan rumah gue paksa buat nonton stand up. Dan rata-rata mereka enjoy, senang. Setelah karyawan gue pada nonton, gue ajak juga kru OPJ, gue pernah ajak 20 orang buat iya. nonton show-nya Rindra. Di siang hari. Iya, di tim, Iya. tim OVJ gua ajak. Itu kan dengan berbagai macam orang. Ada yang fanatik banget ngelihat show-nya Rindra, Iya. nggak ketawa. Iya, iya. Awal-awal nggak ketawa, Iya. lama-lama baru ketawa. Lama-lama ikut juga kan. Ikut. Nah, bini gua aja Teh Santi Sampai keluar, Pak. pamit sholat asar. Iya, Teh Santi. pamit. Teh Santi pamit sholat asar keluar. Karena nggak kuat. Iya, nah kalau di situ gua ngeliat juga ada juga yang ngebahasnya blue, Blue ada. yang ngebahasnya dark. Dark komedi. Nah, gue mencoba membabat semuanya, gue menonton semuanya dan semuanya bisa bikin gue ketawa.
apalagi kalau yang namanya event MLI Iya. itu sih dark banget. Hancur banget ya Pak ya. Itu tapi Dan itu nggak ada di TV ya Pak? iya, dan itu gue melihat angle-angle yang beda. Oh si A cara ngelawaknya gini, si B materinya gini, si C Rindra gini, oh MLI gayanya gini, Coki Muslim gini. Dan di situ buat gue sih pelajaran sih, belajar banyak. Saya juga belajar banyak Pak. Kan kalau kita ya stand up comedy Pak, biasa main sendiri Pak. Oke. Kalau orang yang biasa main sendiri terus dicemplungin di sketsa pun kita juga belajar Pak. Setuju. Karena yang biasanya kita setup sendiri, nembak sendiri, ini kita harus berbagi peran. Nah, Itu juga susah Pak. nah setuju. Nah sekarang kita ngobrol masalah Coba deh Pak. Nih gini sih, lu yang biasa sendiri, di saat bermain ke sketsa, lu juga ada beban Ada khusus beban kan? Pak, kesulitan Pak. Nah, begitupun gue di saat gue biasa berame-rame, walaupun stand up comedy, gaya stand up comedy pernah gue pakai dulu waktu gue punya acara chatting atau di OVJ pun, misalnya gue nongol pertama, gue monolog tuh, monolog bermain. Nah, kalau menurut gue itu tidak beda jauh dengan stand up comedian, cuman stand up comedy mungkin bisa lebih lama. Pakem-pakem itu gue juga sulit kalau untuk membuat sebuah show sendiri dalam waktu yang lama. Betul. Nah, begitupun teman-teman stand up komedi buat masuk ke stand up sketsa, gue juga mengalami, gue melihat itu. Gue pernah main sama di Gebiar BCA, waktu itu ada salah satu abis menang juara stand up dia, main di Gebiar BCA sama gue, kita ngelawak 6 menit dia nggak ngomong. Sama sekali Pak. Ngomong cuma sekali 2 kali. Nyeletuk doang gitu. Iya nyeletuk doang. Udah abis itu di backstage dia ngomong, aduh bang maaf ya, gini. Ya maksudnya ya nggak apa-apa bro, ini belajar menurut dia. Karena dengan waktu itu Gebiar BCA itu speednya emang harus cepat. Uus termasuk yang cepat beradaptasi. Sangat bagus. Nah, Uus itu termasuk yang cepat bisa, akhirnya bisa bermain di komedi sketsa. Betul. Dan gue juga pernah bermain komedi sketsa sama anak stand up komedi, rata-rata mereka juga kayak bingung saya. Betul. Nah itu ya, karena mereka terbiasa sendiri ya. Gimana caranya untuk kita, dan kadang-kadang nih yang bikin kita nggak enakan gitu, bukannya kita maruk sendiri tapi emang kayak gitu Pak. Karena Gitu. emang ego yang terbiasa gitu. Biasanya yang harusnya lempar tektokan malah kita sendiri yang makan, itu tuh Pak susahnya. Itu gimana ya Pak belajar gitu? Nah itu kita harus terbiasa dengan komedi sketsa. Maksudnya kalau yang biasa kayak gue nih di OVJ, nah kan gue harus tahu sih Aziz Kager pola mainnya kayak gimana, Mas Parto gaya mainnya gimana. Terus dengan tahu karakter main dari personel yang lain, nah di situ kita bisa tahu gimmick-gimmick apa yang bisa kita mainin. Nah kalau stand up kan biasanya dia ngumpan sendiri, ambil sendiri. Nah kalau gue tahu, misalnya kayak sama lo di keluarga Receh, nah gue tahu nih Marsnya kekuatannya di mana, di saat dia bisa membahas hal-hal yang celetukan atau di saat dia ngegodain si Susi. Nah kayak gitu. Nah begitu pun di stand up sketsa, nah kita harus tahu dulu gaya main lawan kita tuh kayak gimana. Dan kita ada kalau stand up kan semuanya sendiri. Iya. Kalau di gue nih biasa di pelawak grup itu ada pancing-pancingan saya. Emang udah dilatih sebelumnya atau gimana tuh? Oh enggak, akhirnya tuh feeling. Kalau gue dulu di awal di Cagur itu kita latihan. Sebelum syuting hari pertama itu persiapan bisa seminggu. Kita latihan sampai kata per kata ngomong. Gue ngomong apa, lu nyaut apa, Narji ngomong apa, Wendy nyaut apa. Begitu Pak? Semua diketik kayak stand up persis. Oh. Itu pada awal-awal, tahun pertama, tahun kedua. Nah selepas itu kita mulai berani berimprovisasi dengan set segala macam, sampai akhirnya sekarang ya gue sudah semuanya 90% lebih improvisasi. Nah improvisasi kalau ketemu dengan komedian-komedian atau acara-acara komedi sketsa, misalnya gue bintang tamu dimanapun, itu udah pure semuanya improvisasi. Kalau di OVJ gue masih punya tim sel, gue punya tim untuk membedah materi, bikin materi-materi gitu. Tapi itu cuman gue pribadi yang nanti gue jadiin referensi, nanti gue bawain, kadang bisa gue bawain, kadang materinya yang dikasih bisa masuk bisa enggak. Nah selebihnya kita improvisasi dari kertas selembar. Jadi lo baca naskah, adegannya apa, lo jadi anak ketemu gue bapaknya, lo ngelawan nggak mau sekolah karena lo pengennya kawin, ntar datang cewek yang pacaran sama lo, udah kita ketemu main. Gimana kita bikin lucu begitu? Gimana kita bikin lucu? Itu PR besarnya yang akhirnya membuat komedian-komedian kerja keras di situ, tapi bertahan. Gue bersyukur OVJ sekarang di generasi kedua udah masuk tahun keempat, terus dulu chatting gue sampai 7 tahun, 7 gitu. tahun. Dan sampai sekarang gue masih terus punya acara komedi dengan belajar terus. Nah ini Pak, Apa? Nih, Lu mau nanya apa? Yang saya pengen tanya nih Pak, kan dari grup kan biasanya kan bertiga tuh Pak. Ya. Ada yang lucu banget,
ada yang emang cuma penghantar doang, Iya. ada yang emang bener-bener gak lucu Pak, cuman Oke. bawain kalau istilah orang-orang awam gitu ya Iya. Pak. Oh ini gak lucu banget nih Nah. gitu, udah gak usah dipakai lah. Nah, berarti kan ada bagian-bagiannya tuh Pak. Iya. Siapa yang lempar, Iya. siapa yang ngelit, siapa Iya. yang ini. Nah itu gimana caranya kita tahu gitu Pak? Oh ini yang ngelit nih, oh ini yang ngejok nih, oh ini yang ngelempar. Nah itu gitu benar. Pak. Nih, formasi di dalam Iya. grup pelawak ya, dari tahun ke tahun kalau kita bisa petakan akhirnya formasinya terbagi dari satu leader. Leader. Leader ini yang membawa cerita, yang menyampaikan materi-materi secara benar. Maksudnya, oh hari ini gini. Nanti akan ada ini. Maksud si joker ini bisa jadi yang joker. Jadi ada leader, ada joker, ada troublemaker. Troublemaker. Nah, troublemaker ini si pembawa cerita. Leader ini yang ngelurusin, yang ngejelasin. Nah, ada joker nih yang lucunya gini, yang lucunya. Nah, konsep ini dipakai turun temurun mulai dari zamannya grup Jayakarta. Di Jayakarta itu, menurut lu leadernya siapa? Jakarta tuh udah Pak Jojo nih. Pak Jojo, Pak Cahyono, Pak Cahyono Pak sama Uu, Pak Uu. Pak Esther. Menurut lu leadernya siapa? Leader tuh yang tadi tuh. Leadernya tuh kayaknya Pak Cahyono kayaknya. Bener. Iya kan? Dia yang bawa, yang lurusin, yang ngomel-ngomelin mulu. Iya, dia terkesan tidak lucu kan? Nah, oke. Jokernya siapa? Pak Jojo. Pak Jojon, joker sejati Pak Jojon. Iya. Nah, troublemakernya bisa di Pak Uu sama bisa di Pak Esther. Nah, itu komposisi itu yang selalu ada. Sekarang kita bahas Pak Trio. Menurut ente leadernya siapa? Leadernya ya Pak Parto pasti. Leadernya. Leader itu Mas Eko. Oh malam. Dulu Mas Parto itu lucu banget. Dulu Mas Parto itu bisa berada di joker, dia bisa juga ngelit juga bisa. Nah, ini kelebihan orang. Terus ada leadernya tuh Mas Eko, Mas Parto sama Mas Akrin yang bikin kelucuan. Nah, kalau dibagi top menurut lu siapa? Ada Mas Unang, Mas Didin, Mas Miing. Yang bagi, nah situ belum ngikutin tuh Pak Nih, era-era leadernya gitu. Mas Didin. Leadernya Mas Didin yang mengambil. Dia ngebawa cerita. Ya. Nah, leader- troublemakernya Mas Unang. Mas Unang. Mas Unang nih yang kadang ngerusak cerita, kadang tapi ntar dia ngasih tahu lagi. Jokernya yang bisa Mas Miing, bisa Mas Unang. Nah, Jadi, dicagur. Di Pak Jagur. Ya Pak Denny pasti. Apanya? Leadernya. Oke. Terus yang main nih Pak Narji Iya. sama Pak Wendy. Ah. Pak Wendy sih lebih ke troublemaker ya. Jokernya Pak Narji. Nah, tapi di awal dari awal cagur kebentuk, kita seperti yang gue bilang, persiapan naskah semuanya udah matang. Jadi di naskah yang udah kita buat, yang udah kita cari materinya, itu joke udah kebagi rata. Gue udah ada lucunya, Narji udah ada lucunya, Wendy udah ada lucunya juga. Nah, makanya orang-orang kadang bingung. Ini komposisinya gimana? Karena kita waktu itu mengusung konsep yang baru, di mana kita mulai mengurangi porsi leader, troublemaker, sama joker. Semua kita waktu itu Rata, Pak. semua rata gitu. Jadi Wendy bisa mancing juga, Narji juga bisa ngelit, Iya benar. gue juga bisa ngelit. Nah makin kesini, tapi makin ke bawah, gue akhirnya kebentuknya leader. Di YKS, gue selalu akhirnya yang ngelit. Di OPJ PJ. sekarang, gue ngelit. Nah itu juga sangat berpengaruh sama karakter-karakter acara yang kita bawain gitu. Akhirnya gue dipercaya buat bawain acara, nge-host gitu. Karena kalau karakter-karakter joker nah kurang pas. Betul. Dan kita jarang melihat joker membawakan acara gitu. Maksudnya nah, rata-rata mereka akhirnya menjadi tandem berdua, yang satu ada leader, satu ada joker gitu. Pak Denny juga dulu pernah bawain acara Mamma Mia kali. Pak? Iya. Lagu musik-musik Oh kan. iya, musik. Seorang komedian bawain acara musik tuh. Itu gue bawain acara musik Mamma Mia. Gue bawa itu acara besar pertama yang gue bawain di Indonesia tahun 2008. Itu awal pertama kali gombal-gombalan Papa Kamu. Oh. Itu pertama kali gue bawain di situ 2008. Berarti Pak Denny itu berarti. Iya. Pertama Awalnya gue, tuh, Mbak. 2008 Papa Kamu ini ya. Itu ada di YouTube masih. Papa kamu kuncen kuburan ya? Kenapa? Karena kamu selalu menghantui hatiku. Mama, Ya, Papa bandar togel ya, Ma? dulu. Hah? Dulu. Benar. Togel karena Brenda selalu memenangkan undian-undian di hatiku, Ma. Itu pertama kali tahun 2008. Pak Denny ternyata yang bapak kamu. Itu pertama kali 2008. Iya. Nah, gitu sih. Pokoknya dari kalau cara lu ngebedah materi gimana? Kalau saya Pak, kalau saya tuh ngebedah materi, saya lebih ke kehidupan sendiri Pak. Oke. Karena dari stand up comedy tuh ada yang
intinya kan keresahan Pak. Keresahan, dan kita dituntut untuk originalitas materi. Jadi nggak boleh tuh ngambil materi dari internet atau dari komik-komik luar negeri. Ada yang pernah seperti itu ngambil dari orang-orang luar, tapi pada ujungnya ketahuan juga tetap. Karena itu bukan dia gitu. Oh berarti materi stand up itu berasal dari keresahan dirinya. Betul Pak. Berarti cuma dirinya yang bisa membawakan. Dan Nah kalau lu berarti persona yang lu bangun itu apa sih Sel? kemiskinan. Kemiskinan, Iya. kesulitan itu. Pakai jeans doang sama kaos dikira tukang mochi di depan, gila. Parah banget. Mas tukang mochi, enggak, cilok, saya tukang cilok. Dia bilang. Parah. Iya. Tapi beneran, nih Marcel di off air kita, jadi kalau di keluarga receh lagi nggak syuting, lagi nunggu break, Marcel ini sering diri di sini dia Iya. ngelawak. Panggung saya nih. Lucu banget sumpah. Amin, itu Pak. semua pada ketawa. Jadi itu cerita tentang kemiskinan. Iya. Gimana susahnya lu? Oh itu lu tulis gitu Sel? Saya tulis Pak. Tetap saya kalau bahkan sampai sekarang nih kalau ada kepikiran naik motor gitu Pak, saya berhenti, saya catat di HP. Itu selalu tuh saya catat di HP, terus ntar di rumah saya bedah lagi. Dan kadang-kadang kita setelah bedah ada namanya sesi kombut Pak. Nah, kombut Komedi body. Oke. Itu kita ngobrol dengan anak komunitas. Ini mau dibawa kemana ya? Karena kan point of view orang-orang kan berbeda-beda Beda-beda, Pak. iya. Jadi, kayaknya bisa dibawa ke sini nih Sar. Kayaknya bisa dibawa ke sini nih. Jadi akan makin panjang lagi tuh Pak, dari satu bahasan sampai dalam, benar-benar dalam gitu. Oh itu ada sesi kombut. Ada sesi buat kombut. ngebedah lagi. Heeh. Oh masukan-masukan dari yang lain. Kemana? Jadi pakai apa? Pakai what if kah? Atau pakai analogi kah? Pakai apa gitu Pak? Oh, Dan itu yang itu semua disebutin tuh apa tuh? itu what if tuh kayak pengandaian, rule of three. Nah, Ah. itu teknik-teknik stand up. Oke. Dan bisa kita pelajarin Pak. Oke. Jadi semua orang nih bisa belajar gitu stand up. Bahkan saya dulu pendidikannya rendah banget Pak. Saya cuma SMA dan dari penonton bayaran gitu. Oh, Dari yang nggak bisa apa-apa, jadi kalau kita ada usaha, ada belajar, pasti bisa Pak. Makanya itu saya menarik banget nih yang aku jadi pelawak kayak Lu ngikutin ini, lu iya, ngikutin ngikutin, Pak. Oke. Kayak nggak ada loh orang-orang yang ngajarin ngelawak. Setuju. Karena komedi itu nggak bisa dipelajarin Pak kalau kata orang-orang. Setuju. Tapi ternyata ada aja gitu kalau misalnya kita mau usaha gitu Kita ya. masa ya kayak seni, lu nggak bisa seni mau jadi gitaris, Iya, lu ada les. Betul. Nyanyi ada les. Nah di saat komedi lu harus belajar sendiri. Betul. Oke. Nah gitu Sel. Jadi seni komedi akhirnya jadi cabang seni yang bener-bener kita harus belajar sendiri. Betul Pak. Nggak ada lesnya. Betul. Itu yang susah. Makanya, dan apa ya, sebagai komedian yang tiba-tiba ada orang yang nggak lucu gitu. Wah, gimana nih? Itu yang menurut saya kesal juga tuh. Iya. Tapi ya mungkin itu namanya kehidupan ya Pak ya. Pasti ada juga yang bahkan yang kritik-kritik yang kayak gitu yang bikin kita ngebangun. Setuju. Kalau saya sih lu suka Don kalau dibilang gitu? Don Pak dulu Pak. Oh, Kalau lucu dulu lu pengen gitu? saya ajak ribut aja dulu. cuman nggak boleh gitu. Nggak boleh. Iya, Sel. nggak boleh. Mental lu nggak boleh lemah. Heeh. Mental lu nggak boleh lemah. Mau orang bilang nggak lucu lu segala macam. Nah kalau gue juga ada kadang suka ada yang nulis gitu di komen gue, nggak lucu lu. Denny Cagur lucunya di mana sih dalam? Gue Iya. bilang ya mungkin komedi gue bukan untuk lo. Betul. Dalam hati gue doang nih untuk menguatkan mental gue. Karena gue nggak pernah down dibilang kayak gitu. Dalam hati gue gini, kalau gue nggak lucu, gue nggak mungkin bertahan 20 tahun di dunia komedi. Respect. Iya. Kalau gue nggak lucu, gue nggak mungkin dapat Panasonic Award 2 kali. Gue nggak pernah dapat penghargaan di bidang komedi yang lainnya. Itu obat untuk gue di saat gue baca komen-komen kayak gitu. Nah makanya gue tidak mengalami down yang kayak lo alami. Lo nggak boleh gitu Sel. Diri kita yang tahu, pembuli paling sadis itu ada di diri kita sendiri. Kadang diri kita suka mengatain kita, lu payah gagal kalau ini. Nah, itu nggak boleh ada semuanya. Karena di saat kita lemah, kita jadi kehilangan motivasi. Iya sih, benar. Nah, lu harus tetap bisa, mau dibilang nggak lucu, mau dibilang apa, sampai detik ini gue masih berdiri. Gue berarti masih kepake. Tetap semangat ya Pak ya. Iya dong. Dulu pernah Pak ada kejadian. Apa? Itu kan open mic. Ada open mic itu adalah ajang latihan stand up comedy. Ngetes materi. Ngetes materi. Oke. Jadi materi benar-benar nggak lucu, jadi bawa di situ. Oke. Sampai lucu gitu. Oh berarti misalnya dari 5 materi yang lu punya, Ya. lu tes di open mic. Kita tes di open mic. Oh ternyata 3 ger nih. 3 yang ger 2 nih. mati nih. Nah, 2 mati. 2 bisa dievaluasi. Oh. Yang 3 bisa dilanjutin lagi. Bisa dilanjutin atau dikunci. Betul. Oh gitu. Nah, sebelum dibawa ke panggung-panggung yang asli gitu Oke. Pak. Jadi pas waktu open mic ada orang yang nyelutuk dari bawah Pak. Dah, lalu tuh orang-orang baru gitu Pak, mental orang baru kayak Don. Saya ngedon awalnya Pak. Terus minggu depannya masih tetap begitu. Wah, Marcel lagi nih. Saya tarik ke panggung Pak. Ayo Pak kita ngobrol di atas.
di atas panggung, mati dia pak. Ente celek-celek. Iya pak, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Saya ajak dia nge-MC berdua. Pada ngomongnya diem aja lu kayak tiang listrik, orang tawa. Tadi di bawah lu ngobrol-ngobrol mulu lu, ngote mulu kayak SPG gue bilang. Ini gue mengalami juga. Gue mengalami waktu gue punya acara di Antv. Oh pernah pak? Gue punya acara di Antv namanya Seger. Penontonnya bikers. Banyak banget bikers yang nonton. Udah gue nonton seret. Nah, gue nonton, gue ngelawak. Ini ada nih celetuk satu. Namanya siapa gue lupa deh. Dia nyeletuk, yang lain ketawa. Dia nyeletuk, yang lain ketawa. Oh, kalau lucu lu deh nama ini. Nah, break. Waktu itu maghrib. Abis itu kita lanjut lagi abis maghrib. Gue deketin tuh yang lucu banget. Bang, kita masih yuk. Naik ke atas. Karena dia bilang gue nggak lucu. Bang, mau nggak ikut main? Gue ngomong baik-baik, bang, ikut main ngomong. Boleh. Ayo, bener ya? Iya, kalau mau ntar saya kasih siapin kostumnya. Iya. Udah, gue bawa ke ruang makeup. Gue ngomong, iya nih, ikut main nih. Temen-temennya soalnya seneng. Gue bisa jadi anak buah gue. Gue kan jadi preman saat itu. Udah pakein kostum. Kelar maghrib, make up. Masuk lagi, udah mulai nih, udah penonton, udah mulai adegan. Gue masuk berdua dia. Di atas panggung nggak ngomong sama sekali pak. ngomong abis itu diledekin sama temen-temennya, lu mah jago kandang gitu. Nah dalam hati gini, gue sekaligus mau beri pelajaran betul. Bahwa di atas panggung beda dengan di bawah panggung gitu. Kalau lu di bawah lu tidak dianggap sebagai pemain, jadi lu ngomong apa aja kadang lucu karena lu lucunya tuh tongkrongan nyeletuk di tongkrong aja. Nah padahal itu masih teman-temannya juga yang nonton sama. Gak ngomong sel sama sekali. Udah abis itu segmen berikutnya udah gak nyeletuk lagi, diam nonton tertib. Tapi masih ada make up. masih ada kostum pak. Kostum dilepas pas udah kelar. Udah kelar. Nah di situ orang ini poinnya adalah orang yang lucu di tongkrongan belum tentu lucu di atas panggung. Karena di atas panggung butuh mental juga pak. Iya kan pak? Butuh mental, observasi. Iya. Terus lu harus punya materi. Betul sekali kayak, dan butuh keberanian untuk ngambil sikap. Itu mau jadi apa nih? Setuju. Itu mau diinjek kah? Mau nginjek kah? Gitu. Ini sepanjang perjalanan gue di komedi 20 tahun 2 kali gue mengalami itu. Yang satu lagi ada satu lagi. Ada lagi pak? Di tongkrongan lucu banget. Ini apa off air atau? Enggak, ini dia yang biasa nongkrong di tongkrongan lucu. Main ke rumah gue masih di Kalisari. Udah bercanda lucu sama temen-temennya. Datang lagi, langsung gue ajak. Ayo ikut ngelawak, nggak ngomong lagi. Begitu. Hancur lagi mental. Ngedon. Enggak semua orang yang di tongkrongan lucu bisa lucu di atas panggung. Begitu juga enggak semua orang yang di panggung lucu. Kadang di tongkrongan tuh setiap ngumpul tuh harus lucu, nggak melulu bener juga sekali. Gitu. Lu ngerasain nggak sih lu kalau ketemu sama temen-temen ngelawak dong? Iya bener pak, bener ngelawak dong, ayo dong ngelawak dong. Padahal kita kalau ketemu kita ketemu apa mantri sunat misalkan, sunat dong dikit dong, nggak mungkin juga kan pak. Ya kan tukang pom bensin isin dong bensin gua dong, ayo dong gitu, nggak ada gitu pak. Ya kan tukang cukur juga di rumah anaknya nggak dipotong-potong gitu. Nggak dipotong-potong sembarangan anaknya. Kayak aneh-aneh banget dong orang-orang. Dan orang-orang yang lucu di tongkrongan ya emang benar-benar lucu, tapi bukan berarti dia bisa langsung ke atas gitu ya. Jadi pelawak enggak. Tapi harus belajar. Di saat dia lucu di tongkrongan, dia masuk ke dunia komedi yang sesungguhnya industri komedi, dia harus belajar lagi. Dia harus mengalami mengatasi belibet. Wah itu pak paling parah pak. Penyakit parah saya tuh belibet tuh. Gitu. Yang tiba-tiba gitu mau ngomong api, jadinya api gitu. Iya. Kan jadi kan jokesnya kan hancur jadinya itu. Itu tuh pak. Oke, nah Sel, berarti tuh lu kalau nyari materi lu catet apa lu rekam? Saya tuh lebih ke rekam, Pak. Ngerekam, oke. Awalnya saya catet, di catat-catat doang, mau ngomongin ini. Pas open mic saya rekam. Terus saya denger, Pak. Nah, itu tuh yang menurut saya ini yang paling enak gitu, tapi nggak struktur, Pak. Iya, nggak terstruktur. Nggak struktur. Okay. Nah, baru kan saya belajar lagi tuh sama Pak Denny. Untuk nulis, bener-bener nulis, jadi kata per kata, dan emang itu yang bikin menurut saya lebih rapi jadinya. Iya. Kadang-kadang kalau misalkan saya dulu tuh Pak, kalau direkam
closingnya biasanya yang udah saya tempatin ini gitu. Tiba-tiba kebalik tuh Pak, yang closingnya malah dibawa ke depan. Padahal itu jagoan lo. Padahal itu jagoan saya Pak. Saya bingung Terus lu nyari closing lagi nyari dong? closing lagi Pak. Oh iya. Tapi untungnya dapet. Nah itu Sel yang pernah gue bilang, jadi kita nih sering ngobrol juga tentang bagaimana ngebedah materi versi gue dan versi Marcel. Nah, gue kasih masukan ke Marcel, Sel, kalau menurut gue tuh harus terstruktur Sel, dari joke yang paling ringan, mulai berat, sampai yang bang, terakhir tutup. Bener. Gitu. Nah karena itu gue pakai juga di gue kalau ngebedah materi. Nah kalau gue ngebedah materi, gue lihat referensi gue selalu buku. Jadi kita tuh harus belajar dari banyak hal. Misalnya gue mau ngebawain cerita tentang golf, gue tuh nyari beberapa referensi buku tentang golf gitu. Ini tradisi cara gue ngebedah materi ya. Oh istilah-istilah golf apa aja, tulis, terus pukulan golf, terus alat yang dipakai. Oke, itu dapat. Baru tarik lagi, lucunya apa ya? Oh ini stick, ada caddy. Oh, nah oke, peraturannya gimana? Lucunya apa ya? Gitu ya. Jadi semuanya dibedah semuanya. Sketsa begitu ya Pak ya? Sketsa gitu. Dulu waktu masih miskin. Sekarang malas. Mungkin gini. Tapi masih Pak, saya ngeliat Pak Denny juga masih baca banyak. Ya, gue punya Nggak sesering dulu apa gimana? Ya, enggak, gue juga punya tim yang menyiapkan materi untuk gue. Karena gue mikir gini, orang tuh ada mentoknya Sel. Iya benar. Dan angle gue mungkin akan selalu begitu. Itu aja. Nah gue perlu orang baru yang ngasih angle beda. Biar Makanya variatif. gue hire tim kreatif untuk membedah materi di OVJ. Nah gue tuh kadang dari dia dapat angle, oh iya ternyata ini bisa ya, walaupun gue nggak dapat joke full, tapi gue dapat angle-angle baru di komedi gitu. Intinya kita harus belajar. Marcel, thank you udah berbagi. Makasih banyak Pak Denny. Aku ingin jadi pelawak. Aku ingin jadi pelawak. Temanya stand up comedy, kita tahu bagaimana cara ngebedah materi. Iya Pak. Gimana anak-anak komedi sketsa juga ngebedah materi. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil. Nah gue juga setelah ini gue akan ngobrol sama salah satu artis ya. Artis Pak. Iya, dia baru aja sukses show stand up comedy. Wah saya ada beberapa sih artis sih Pak. Kita lihat. Besok kita akan keluarin videonya setelah video ini ya. Wah. Thank you. Tetap ikutin terus di Aku Ingin Jadi Pelawak. Buat yang pengen jadi pelawak, semoga tercapai. Amin. Jangan lupa subscribe, like, and share. Thank you, Marcel. Dan jangan di skip iklannya. Karena untuk pemasukan kami. thank you, Sel.